Mari kita kuliah umum bahasa Indonesia. Nah, kita mengenal dulu yang namanya bahasa. Nah, bahasa itu adalah sistem komunikasi manusia, di mana kita akan selalu berkomunikasi, baik lisan, tulis, atau kemudian bahasa nonverbal seperti bahasa isyarat, itu akan kita lakukan untuk saling memahami, saling mengetahui, atau kemudian saling bertukar informasi. Nah, di sini bahasa merupakan penyampaian pikiran, perasaan, dan informasi. Ini menurut George Yule bahwa ada hakikat bahasa yang melekat pada bahasa itu sendiri, di mana bahasa itu merupakan simbol vokal dan grafis. Atau secara sederhana, nanti apa yang kita ucapkan itu bisa dituliskan dalam bentuk teks, yang teks itu merupakan grafis. Lalu kemudian bahasa memiliki sifat yang arbiter, di mana dia merupakan bentuk dan maknanya itu mana suka atau bebas-bebas saja berdasarkan apa yang ada di lapangan. Misal aja, di kebudayaan Sunda ada yang namanya kongkorngok. Itu adalah bunyi ayam jantan. Sementara dalam bahasa Indonesia disebut kukuruyuk. Itu merupakan sifat arbiter. Lalu kemudian bahasa itu harus produktif, di mana selalu ada ekspresi baru. Kita ada gawai, ada gadget, itu juga merupakan ekspresi baru yang merupakan inti atau cerminan dari bahasa yang terus produktif. Dalam bahasa gaul kita banyak menciptakan bahasa-bahasa yang merupakan kode antar teman atau kode antar tongkrongan-tongkrongan tertentu. Bahasa yang produktif ini akan menciptakan bahasa-bahasa baru, lema-lema baru yang akan nanti memperkaya kamus. Jadi tidak menutup kemungkinan banyak bahasa baru itu masuk ke dalam kamus di kemudian hari. Lalu kemudian ada displacement atau bicara tentang masa lalu atau masa depan. Jadi kalau tadi selalu ada bahasa baru, maka bahasa itu selalu berkaitan dengan masa lalu juga. Di mana misal istilah degan gitu, yang berarti kelapa, di mana itu adalah mispersepsi dari masa lalu tentang membahasakan kelapa versi orang Belanda dan orang Indonesia. Dan yang terakhir, menurut Hill, bahasa adalah ciri khas manusia, di mana hanya manusia aja yang berbahasa dan bahasanya sangat produktif. Kalau kita bandingkan dengan hewan, hewan juga memiliki bahasanya masing-masing, tapi di mana nadanya itu biasanya terpaku pada nada-nada tertentu, tidak punya variasi bahasa yang variatif. Tidak seperti manusia, ada bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, bahasa Inggris, dan lain sebagainya yang nadanya, suaranya, maknanya, dan lain sebagainya itu berbeda. Tidak seperti bahasa non-manusia. Lalu kemudian menurut Claire Krams 2014, bahasa itu adalah wadah budaya, di mana ada identitas budaya tertentu yang melekat di dalamnya. Atau mungkin lebih tepatnya, nah ini bisa didefinisikan dengan daerah tertentu itu memiliki budaya bahasanya sendiri. Nah, dalam menyampaikan cara pandang, norma, dan ideologi, bahasa itu menyampaikan berdasarkan apa yang ada di daerahnya. Misal, beberapa kata-kata tabu di masyarakat Banten dan masyarakat Sunda lainnya itu pandangannya berbeda. Misal,
pandangan tentang membicarakan perempuan dalam bahasa Banten dan perempuan dalam bahasa Sunda lainnya itu normanya berbeda. Dan kemudian norma-norma tertentu atau ideologi-ideologi tertentu, semisal saja di Indonesia ada ideologi yang terlarang, maka itu dicerminkan dalam bahasa yang kemudian memiliki norma yang tabu dibicarakan. Orang akan segan untuk mengatakan ideologi terlarang tersebut. Kak, di mana budaya ini melekat dengan bahasa itu tercermin dalam hal-hal tersebut. Lalu kemudian bahasa adalah membentuk pemahaman realitas, di mana hal-hal yang nyata atau hal-hal yang abstrak yang tidak nyata itu dapat didefinisikan dengan bahasa, di mana apa yang tidak dalam pemikiran manusia yang kemudian didefinisikan dalam bahasa bisa menyamakan persepsi antar manusia. Misal saja, ada bentuk batu yang menurut si A di kondisi batu tersebut di entitas yang tidak ada dalam percakapan atau di dalam nalar si B, itu bisa diterjemahkan dengan bahasa dan si B bisa mengerti bahasanya ada di mana. Jadi, menurut Claire Ramsey, bahasa adalah instrumen budaya yang kuat. Lalu kemudian, bahasa dalam konteks sosial. Ini menurut Wiranto dan Santosa. Bahasa dipakai dalam berbagai situasi sosial. Kita berbicara antar teman, kita bicara dalam teks WhatsApp, kita berbicara dalam sosial media atau YouTube hari ini. Dengan sistem budaya yang berbeda atau sistem bahasa yang berbeda, YouTube diklasifikasikan berdasarkan bahasa-bahasa yang ada. Berkaitan dengan hal tersebut, maka kita punya pasar atau konteks sosial yang berbeda. Maka ketika saya sekarang berbicara dengan bahasa Indonesia, dan kemudian punya konteks mata kuliah bahasa Indonesia, saya sekarang sedang berbicara dengan orang yang situasi sosialnya sama-sama membutuhkan bahasa Indonesia dalam pengertian-pengertian teks dan non-teks di kemudian hari setelah YouTube ini dibuat. Maka dalam konteksnya ini dipengaruhi oleh hubungan sosial, tujuan komunikasi, dan latar situasi. Nah, dalam hubungan sosial, kita dalam hubungan pertemanan punya bahasa yang berbeda, bahkan cenderung kasar. Lalu kemudian dalam hubungan sosial yang lebih tinggi, ke orang tua, ke guru, atau ke dosen, kita punya sistem bahasa yang lebih sopan. Lalu kemudian ke orang asing, yang hubungan sosialnya itu tidak memiliki keterkaitan antar individu. Misal kita bertanya kepada orang di jalan, maka kita secara tidak sadar akan memberikan bahasa yang sopan. Lalu kemudian tujuan komunikasi. Nah, tujuan komunikasi ini apakah dia untuk formal atau informal atau bahasa sehari-hari akan menentukan bahasa yang kita gunakan dalam situasi formal. Dalam presentasi akademik misal, kita akan berbicara tentang bahasa yang formal dan komunikasinya itu biasanya ada tema tertentu. Dalam satu grup kajian diskusi filsafat gitu. Itu isinya orang-orang yang punya tujuan yang sama untuk berkomunikasi tentang apa itu filsafat dan sejenisnya. Dan yang terakhir ada latar situasi. Nah, di latar situasi ini manusia berkomunikasi berdasarkan hal-hal yang melatari sesuatu. Kita duduk di ruang kelas.
maka ada situasi yang kemudian melatar belakangi kondisi percakapan antara mahasiswa dan dosen. Dalam tongkrongan kafe, kita melatar belakangi satu kejadian yang kemudian memantik percakapan. Dan di situasi-situasi tertentu, percakapan lebih intim atau percakapan lebih terbuka. Itu adalah latar situasi yang mempengaruhi bahasa kita. Jadi, bahasa itu merupakan dimensi linguistik yang dikemas dengan pragmatis atau konteks sosial serta ada hubungannya dengan sosiologis atau hubungan antar manusia. Nah, sekarang menurut Depianti, bahasa sebagai cerminan dari perekat budaya. Jadi menurut Depianti ini kurang lebih sama bahwa bahasa itu mencirikan identitas kelompok tertentu. Kalau kalian perhatikan, Jaksel punya bahasa Indonesia yang eh, dialektologinya berbeda dari bahasa Indonesia secara umum. Maka itu adalah identitas orang-orang Jaksel. Atau secara lebih kompleks itu, dialektologi orang Papua dalam ucapannya itu beda. "Hei kakak, tolong buatkan ini," gitu. Nah itu punya dialektologi khusus yang saya sendiri tidak bisa meniru itu. Sumber air sudekat gitu. Itu ada kata yang kemudian hilang satu huruf tapi jadi identitas kelompok mereka. Lalu kemudian bahasa itu adalah pengikat sosial atau kesinambungan budaya. Nah, misal di Jogja ada perkumpulan orang-orang Papua. Di sana mereka berkomunikasi dan kembali menggunakan bahasa sehari-harinya atau kemudian menggunakan dialektologi bahasa Indonesia versi mereka yang di mana dalam situasi kelas dan situasi lain mereka bisa menggunakan identitas budaya lainnya. Atau mungkin ketika saya yang orang Sunda datang ke Jakarta, saya bisa menggunakan lu gue gitu. Sementara kalau saya pulang ke Sunda, balik lagi dengan bahasa Sundanya. Lalu kemudian ini akan dibahas secara cepat, di mana ada fungsi bahasa sebagai fungsi komunikasi, di mana dia akan berguna sebagai penyampaian gagasan. Lalu kemudian ada fungsi kognitif, di mana bahasa mencerminkan bagaimana seseorang dapat berpikir atau kita dapat mendapatkan pengetahuan itu berdasarkan konsep yang dipaparkan dalam sebuah bahasa. Lalu kemudian ada fungsi sosial yang dimana ini berguna untuk hubungan atau interaksi individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Dalam konteks tertentu sekarang, bahkan individu bisa monolog yang kemudian nanti disaksikan dalam banyak media tertentu. Lalu kemudian bahasa sebagai fungsi ekspresif, di mana sebagai emosi, suasana batin, spontan, atau gaya bahasa tertentu. Mungkin bahasa bisa disampaikan secara puitis ketika kita sedang jatuh cinta, atau kemudian bahasa disampaikan dengan marah-marah ketika kita memang sedang marah-marah. Itu fungsi ekspresi. Lalu kemudian fungsi direktif, di mana ini mempengaruhi perilaku orang lain sebagai perintah, ajakan, atau persuasi. Jadi ini bisa digambarkan dalam tanda seru, tanda tanya, atau tanda titik dalam bahasa tulis. Fungsi identitas dan simbolik, di mana dialek atau gaya bahasa itu adalah identitas, simbol keanggotaan komunitas budaya tertentu. Orang Sunda punya budayanya, orang Jakarta punya budayanya dengan bahasa Betawinya.
yang nanti kalau dalam bahasa Indonesia dia punya dialek Betawi, dia punya dialek Sunda. Lalu kemudian fungsi representasi budaya, di mana dia menyampaikan nilai adat atau kepercayaan tertentu. Lalu kemudian fungsi dokumentasi dan pelestarian, di mana cerita rakyat, puisi, dan tulisan itu menuliskan banyak hal untuk didokumentasikan. Itu berupa pemikiran yang kemudian bisa disebarluaskan. Lalu kemudian sekarang fungsi bahasa dan kedudukannya di dalam negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional itu diakui sejak Sumpah Pemuda 1928, di mana sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa, sebagai alat pemersatu, komunikasi antar suku, dan pengembang budaya nasional. Jadi dulu, Indonesia yang terdiri dari banyak suku dan bahasa diikat oleh bahasa Indonesia. Ini akan lebih jauh dijelaskan dalam video selanjutnya tentang sejarah bahasa, di mana sebagai bahasa nasional ini adalah perekat hubungan antara semua suku ini. Jadi bahasa Indonesia jadi nama baru dari bahasa sebelumnya yang jadi identitas budaya Indonesia saat ini. Sampai sekarang, kalau mengaku sebagai bangsa Indonesia, maka dia harus menggunakan bahasa Indonesia. Dan kemudian, setelah menjadi negara, bahasa Indonesia dipakai sebagai bahasa kenegaraan. Ini digunakan dalam administrasi dan perundang-undangan, pengantar pendidikan nasional, komunikasi antar lembaga di nasional, dan upacara dan dokumen resmi. Jadi di Indonesia semua dokumen dan semua acara yang berlabel kenegaraan semuanya harus menggunakan bahasa Indonesia. Kalau kita studi komparasi gitu, di Singapura itu bahasa nasionalnya ada bahasa Melayu, tapi bahasa negaranya adalah bahasa Inggris. Jadi di Singapura dokumen kenegaraan dan lainnya itu menggunakan bahasa Inggris. Nah, kalau di Indonesia kita mengakui keduanya sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Yang ini memiliki latar belakang atau pengikat budaya yang kuat, sehingga bahasa Indonesia menjadi simbol kedaulatan dan pembangunan peradaban yang saat ini Indonesia atau bahasanya masuk ke dalam bahasa UNESCO.